Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Tentunya alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman jagoan yang hari ini mungkin nonton di live akun @hondajagoanku dalam rangka curhat Ramadan bersama Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar BSH MA. Dan tentunya tema kita hari ini adalah di rumah saja atau social distancing. Telah bersama saya juga Ustadz yang sudah hadir, alhamdulillah. Dan tentunya dengan tema ini kita akan mendengarkan sedikit nanti penjelasan Ustadz tentang apa yang kita bisa lakukan di rumah saja. Dan tentunya live dan ngobrol bareng ini kita lakukan dengan physical distancing. Kita sudah lihat jarak yang kita atur, kita tidak berdekatan. Kalau tadi kata Ustadz kita tidak berjabat tangan, tapi kita tetap berjabat hati. Tentunya juga ini persembahan dari Honda Jagoanku kepada Anda jagoan-jagoan yang nonton dan hadir. Mungkin ada juga yang hadir nonton di Instagram Nugraha Uki atau Instagramnya Daeng Uki. Kalau pengen hadiah bisa move lah atau pindah untuk nonton di @Honda Jagoanku karena curhatan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah tentunya. Saya langsung aja menyapa kalau begitu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Gimana puasa saat ini? Ya alhamdulillah lebih ringan rasanya ya. Ringan. Ya, karena di rumah aja. Ya. Betul Ustadz. Nah selanjutnya saya akan memperkenalkan tamu curhat. Nih kalau kita curhat Ustadz, biasanya ada tamu yang ingin curhat. Ada host, ada Ustadz, ada tamu curhat. Ini kita pengen dengar curhat anak muda yang diwakili oleh Panglima Laskar Ayam Jantan. Saat ini sudah menjadi Panglima Anak Muda Hijrah insya Allah ya. Selamat datang tentunya untuk Daeng Uki. Apa kabar Daeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Insya Allah. Jago memang ya. Dan terbiasa. Apa kabar Daeng Uki? Alhamdulillah baik. Uki selalu sehat-sehat saja. Selalu sehat. Dan dari dulu berkat memang doa dan dukungan dari Bapak Ustaz. Dan dari dulu memang sudah selalu satu hati. Iya. Sudah dari dulu sudah satu hati. Oke, dan tentunya untuk Anda semua cari aman untuk menghindari COVID-19 ini, kita di rumah saja. Dan setiap hari Anda bisa melihat atau menyaksikan di live Instagram @hondajagoanku dengan setiap hari ada program yang berbeda menghibur Anda dan menemani Anda agar tidak bosan nih di rumah aja. Nah, selanjutnya saya akan informasikan sedikit tentang promo Honda. Nanti akan muncul di layar di sebelah mana ya? Sebelah sini ya? Apa sebelah sini? Pokoknya akan ada nanti dikasih informasi tentang promo beli Honda. Pokoknya di rumah aja tetap bisa beli motor deh Oki. Cukup DM @hondajagoanku. Masya Allah. Tambah Jadi, hebat sekarang Pak Hebat Ustaz. sekarang ya. Lihat katalognya di aplikasi Motorku X yang bisa di-download di App Store atau Play Store. Langsung lihat katalognya kalau berminat, apalagi PCX yang warna hitam itu kata Kipu luar biasa. Luar biasa. Jadi CBR harus ganti nih Pak Ustaz. Soalnya kemarin juga sempat saya ditegur waktu masih beker suaranya, dia bilang waduh bahaya suaranya, harus ganti nih PCS kayaknya. Betul. Jadi bisa lihat katalog jenis motornya di Motorku X, bisa di-download. Lalu apabila Anda ingin memesan juga bisa melalui DM Instagram @hondajagoanku, diantarkan ke rumah langsung. Jadi belanjanya dari rumah saja. Iya, dan diantarkan ke rumah. Hebat betul. Oke. Dan untuk yang bertanya, yang ingin bertanya nanti silakan untuk mengisi di kolom komentar di bawah sini. Silakan untuk mengisi kolom komentar setelah saya buka sesi tanya jawab. Nanti akan kita pilih 5 pertanyaan atau curhatan yang akan dijawab oleh Ustadz Fahru Razi. Baik, untuk pertama kita mulai atau kita buka tentunya dengan pertanyaan. Oh tidak, belum ya. Jadi untuk pertama Ustadz kita akan mulai, tentunya Ustadz akan memberikan tausiah sedikit dulu untuk membuka sesi pertama kita yang insya Allah kita akan hadir setiap minggunya di live @Honda Jagoanku. Silahkan Ustadz untuk memulai tausiah pertamanya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat.
adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Deng Uki yang dimuliakan Allah, host yang ganteng ini Masya Allah, yang dimuliakan Allah, dan tentunya teman-teman para penggiat Honda dan teman-teman bikers, teman-teman yang menggunakan Honda dimanapun Anda berada, dan begitu juga yang mengikuti lewat Instagram Deng Uki ya, teman-teman PSM ini kebanyakan. Semoga ibadah puasanya semuanya tetap lancar dan istiqomah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur ya, hari ini Allah pertemukan kita lewat media sosial, dan insya Allah pahala kita bermajelis lewat medsos di zaman corona ini insya Allah sama dengan pahala kita bermajelis ilmu ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu bersama ustadz-ustadz di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang lainnya. Dan insya Allah ini juga masuk dari salah satu ibadah, yaitu ibadah silaturahim. Kalau kemudian kita tidak bisa bermajelis secara langsung, bersilaturahim secara langsung, ya berjabat tangan secara langsung, maka kita bisa bertemu lewat media sosial. Dan inilah kecanggihan teknologi zaman ini. Dan subhanallah, Allah maha adil teman-teman. Ya, Allah maha bijaksana. Dan kalau kita mengambil hikmah ya, karena di setiap musibah itu ada hikmahnya. Kalau kita coba mengambil hikmah dari COVID ini, kita akan mengatakan bahwa subhanallah maha adilnya Allah, COVID itu diturunkan di zaman teknologi 4.0. Iya, 4.0. Iya, 4.0 gitu ya bahasa kerennya ya. Bahasa Bugisnya 4.0. Di mana teknologi sudah semakin canggih. Ya. Anda bayangkan kalau ini terjadi di zaman kakek kita tahun 70-an. Bagaimana cara mereka lewat radio itu untuk bisa telekonferensi seperti ini dengan mudahnya. Coba lihat, maha adilnya Allah. Itu satu. Jadi diberikan kita kesulitan, tapi Allah sudah siapkan solusinya sebelumnya. Nih, kalian udah lama kan main Instagram, kalian udah lama kan main YouTube, kalian udah lama kan nonton lewat Skype. Sekarang sudah ada Zoom sebelumnya ya. Sekarang udah lama kan pakai kecanggihan teknologi. Oke, sekarang saya mau kecanggihan teknologi itu daripada dipakai untuk nongkrong-nongkrong doang, ngomong-ngomong doang. Ya, sekarang saya mau kalian gunakan untuk ibadah. Muncullah ceramah tarawih online yang banyak banget sekarang ini. Iya. Yang mana saya harus nge-zoom tiap pagi, tiap malam untuk kemudian berikan tausiah ceramah. Dan itu bagian daripada apa teman-teman? Bagian daripada hikmah bahwa subhanallah, sebelum corona datang, kita udah menikmati teknologi. Sekarang bagaimana caranya teknologi ini digunakan untuk kebaikan? Nah, ayo teman-teman, @Instagram @Honda Jagoanku. Tiap Kamis sore ya, kita ada curhat Ramadan ya bersama saya dan host kita dan juga bintang tamu yang lainnya. Tentunya hari ini kita kedatangan bintang tamu yang paling spesial yang punya Kota Makassar ya, dan seisinya ya. Siapa yang nggak kenal beliau? Bahkan saya pernah ngetes waktu saya habis pembukaan di Jalan Tinumbu itu, pembukaan masjid ya. Waktu itu saya tes anak kecil, anak SD. Dek sini dek. Saya jalan sama ini orang nih, masya Allah, orang terkenal. Saya sini, kenal gak dengan orang ini? Langsung dia lihat sekali, Deng Uki Ustadz, kata dia. Subhanallah. Saya nggak mau tanya nama saya, karena kalau saya tanya nama saya dan dia nggak tahu, saya malu. Iya. Jadi saya biarin aja. Iya, meskipun saya yakin dia kenal saya juga sih. Iya. Tapi ya teman-teman, ala kulli hal ya, apapun keadaannya kita harus memperbanyak mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah teman-teman nih, kita di keadaan seperti ini banyak-banyak mengucapkan ini, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Nah, saya pada kesempatan kali ini nggak akan berpanjang lebar dalam ceramah, karena kita akan lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Namanya aja curhat Ramadan. Jadi saya pengen dengar curhatan kalian, dan nanti kemudian kita coba jawab dengan jawaban yang insya Allah mudah-mudahan bisa terbaik bagi teman-teman. 3 aja teman-teman, untuk kalimat di rumah aja ini. 1, sungguh merugi orang-orang yang berada di rumah dalam keadaan COVID seperti ini, lalu kemudian dosanya lebih banyak daripada amalannya. Atau boleh saya katakan perbuatan sia-sianya lebih banyak daripada perbuatan yang jelas-jelas bermanfaatnya. Nah, jadi jangan menghabiskan waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Tadi baru saja sebelum kita mulai live saya tanya Deng Uki, sebelum hijrah gimana puasanya? Jadi setelah pagi Ustadz, sholat subuh nggak? Nggak Ustadz. Setelah pagi minum obat, setelah pas sahur ya Deng Uki ya. Pas sahur minum obat apa?
Saya tengok obat tidur. Obat tidur ya, obat tidur Dua biji, dua butir. dua butir. Kenapa? Supaya lebih panjang tidurnya. Supaya bisa tidur sampai buka puasa. Supaya tidur sampai buka puasa, teman-teman. Ini jangan diikutin yang kayak gini. Ini jelas gak bermanfaat. Masa sahur bangun-bangun udah buka. Mana sholat zuhurnya, mana sholat asarnya, mana baca Qur'annya. Tapi itu dulu ya. Dengoki sekarang sudah juz. Berapa Dengoki sekarang? Alhamdulillah sudah masuk juz 6, Pak. Alhamdulillah sudah masuk juz 6 ya. Alhamdulillah sudah masuk juz 6 dan ini peningkatan yang luar biasa. Mudah-mudahan selesai Ramadan, selesai 30 juz Dengoki. Kita doakan insyaallah. Insyaallah saya sebelum Ramadan saya harus selesaikan. Sebelum selesai Ramadan, insyaallah selesai 30 juznya Dengoki ya. Insyaallah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hari ini kita perlu memperhatikan poin pertama dari saya. Bagaimana caranya kehidupan kita di rumah penuh dengan manfaat, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan. Jangan sampai kebalikannya. Dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Perbuatan sia-sianya lebih baik daripada perbuatan kebaikannya. Nah, itu pastikan satu itu, teman-teman. Cek dari pagi sampai ini saya ngapain nih? Ya, oh saya main game. Main game ini manfaat gak ya? Bagusan mana kalau saya ngaji? Gitu. Manfaat mana kalau kemudian saya sholat? Mendatangkan rezeki mana? Saya main game atau saya sholat duha? Coba bayangin. Kalau Anda pengen rezeki yang banyak, meskipun Anda di rumah aja, coba sholat duha. Coba bantu orang tua. Itu lebih mendatangkan rezeki. Bagi para jomblo, mendatangkan jodoh itu tidak hanya mengejar dia kemana-mana. Tidak, teman-teman. Kadang-kadang jodoh itu diantarkan oleh bapak mertua. Ya, gimana caranya? Berkhidmat sama orang tua. Ya. Di antara hikmah amal soleh itu kan dia mendatangkan rezeki. Amal soleh itu kan mendatangkan jodoh, mendatangkan kesehatan. Jadi kalau Anda beramal soleh, rezeki yang datangi Anda. Rezeki yang kemudian berlari mengejar Anda. Ibarat kita mengejar akhirat, dunia itu bayangan, teman-teman. Kalau kita kejar bayangan, sampai kapanpun gak akan selesai. Karena dunia itu ya jodoh, ya rezeki, ya apa saja. Maka pancinglah dunia ini biar segera jadi milikmu dengan apa? Dengan banyak amal soleh. Ya sholat. Ya kalau zuhur ambil sunnahnya 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Kalau subuh ya 2 rakaat sebelumnya. Ya kalau asar ya kemudian kalau Anda mau sholat 4 rakaat sebelumnya juga boleh. Maghrib 2 rakaat setelahnya, Isya 2 rakaat setelahnya, total 12 rakaat sholat sunnah ini namanya qobliyah ba'diyah. Namanya rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, asar tidak ada ya. 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya, jadi total 12. Kata Rasulullah, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari, maka baginya rumah di surga. Jadi kalau tiap hari Anda lengkap 12 rakaat, punya 1 rumah di surga Dengoki. Coba bayangin. Nah, tapi catatannya ya sholat wajibnya itu diikuti dengan sholat sunnah tadi yang saya sebutkan. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, asar gak ada. Kemudian maghrib 2 setelahnya, Isya 2 setelahnya. Total 12. Ada yang menarik tadi. Bahkan karena saya saking semangatnya gara-gara pernah dengar sholat sunnah itu 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelahnya. Sholat asar saya lanjut lagi 2 rakaat. Astagfirullah. Padahal sholat asar itu setelahnya makruh sholat ya. Jadi alhamdulillah saya ditegur. Habis itu saya ditegur. Tapi semangatnya alhamdulillah. Karena semangatnya bos. Iya, mudah-mudahan semangatnya ini mendapatkan pahala di sisi Allah ya. Iya. Baik. Baik, yang kedua teman-teman. Jadi cek amal soleh kita. Yang kedua, cek Quran kita. Ini khusus nih. Kenapa Ustaz Quran gak dimasukkan di amal soleh? Masuk dalam amal soleh. Tapi saya pengen penekanan di bulan Ramadan ini. Penekanan Quran. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Bulan ini bulan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Kata Allah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, jadi bulan ini memang kita harus banyak-banyak baca Quran, teman-teman. Ya, kalau bisa ditarget seperti yang kita target sebelum selesai Ramadan, selesai Quran. Dan yang terakhir, kawan-kawan sekalian, saya pengen teman-teman perbanyak doa. Ustadz, bukannya doa tadi itu masuk dalam amal soleh? Iya, tapi di bulan Ramadan ini berbeda. Khususnya nih, teman-teman dengerin semua ya yang di live Instagram Honda Jagoanku, dengerin ya baik-baik. Khususnya sebelum berbuka puasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, doanya orang yang berpuasa akan mustajab, ya, sampai dia berbuka. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh amalan itu penentunya adalah di akhirnya. Maka
kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa doanya orang berpuasa itu mustajab dan amalan itu juga penentunya adalah di akhirnya, maka kalau semakin mendekati berbuka puasa, akhir berpuasa kita, semakin mustajab doa. Itu saya pernah dengarkan, saya pernah baca penjelasannya Syekh Abdul Aziz At-Toraifi. Jadi semakin dekat waktu puasa, semakin kencang nih doa kita. Ustadz, apa doa yang harus saya perbanyak? Yang paling penting adalah mintalah ampunan Allah. Mintalah agar Allah menghapuskan semua kesalahan dan semua dosa-dosa kita. Ya, saya kira itu teman-teman ya. 3 nasihat singkat dari saya, nanti bisa dilanjutkan sama Daeng Uki dan teman-teman bisa curhat, nanti kita jawab. Barakallahu fikum. Ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Saya pikir dapat respon yang luar biasa. Saya melihat komentar teman-teman, ada yang mengatakan ada mungkin yang seperti ini yang kita rindukan di bulan Ramadan, karena kondisi di rumah saja kita tidak bisa tarawih berjamaah lagi di masjid, sehingga merindukan tausiah-tausiah atau ceramah-ceramah setiap malamnya yang kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Dan kali ini mungkin di Honda Jagoanku kita akan berjumpa setiap Kamis. Nah, selanjutnya ini ada titipan pertanyaan ini Ustadz. Pertanyaan pertama, sebentar juga ada pertanyaan dari Daeng Uki yang akan curhat. Tapi sebelumnya ini titipan dari salah satu followers. Apakah puasa di rumah saja mengurangi keberkahan dalam berpuasa, Ustadz? Baik. Tafadhal. Baik. Kalau keadaannya tidak corona, Anda di rumah saja gitu ya, nggak mau bekerja karena alasan puasa. Jadi puasa dijadikan alasan untuk tidak bekerja untuk istri dan anak-anak. Maka itu tentu mengurangi keberkahan. Ya. Tetapi dalam keadaan corona seperti ini, kan yang memberikan kita keadaan ini Allah. Yang paling tahu tentang keadaan kita juga Allah. Maka kalau dalam keadaan yang seperti ini, jika Anda berpuasa di rumah, pahalanya tetap sama ketika Anda kemudian berpuasa di luar rumah sambil bekerja. Kecuali bagi teman-teman yang memang sama sekali tidak bisa meninggalkan pekerjaan di luar rumah. Ya, kita mau apa? Ya, ini memang ada sebagian keadaan saudara-saudara kita yang seperti itu. Jadi insya Allah keberkahan puasanya tidak berkurang karena keadaan ini yang memberikannya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tetapi maksimalkan tadi yang saya katakan, banyak amal soleh, banyak Quran, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oke. Selanjutnya dari tentunya tamu curhat nih udah hadir. Teman-teman pasti udah kenal lah, banyak yang udah tahu. Apalagi di live-nya di ini, saya yakin banyak banget yang nonton ini ya. Daeng Uki ini sudah hadir. Tentunya saya tahu sedikit momen perkenalan Daeng Uki dengan Ustadz Farul Razi. Saat itu langsung hits yang namanya Biker Subuhan ya. Benar. Jadi Biker Subuhan rela, saya nggak tahu pada saat itu Daeng Uki begadang kah, nunggu subuh, atau emang bangun subuh terus biker riding gitu. Gimana Daeng Uki? Coba cerita sedikit tentang Biker Subuhan dulu sebelum masuk ke curhat. Oh iya, awal-awal pertama diajak ya biasa-biasa, acu malah. Start jam berapa gitu, bangunnya jam berapa, jam segini deh, oke pasang alarm 3:30. Bunyi alarm matikan, sampai anak datang jemput. Saya bilang malah sama istri, bilang Daeng masih tidur, jangan diganggu, sakit kepalanya. Itu awal-awal sih. Tapi setelah ketemu lagi dengan beliau, saya dinasehati lagi. Pekan kedepannya, waduh, saya bilang ini bahaya kalau saya tidak hadir ini. Jadi jujur dari malam ahad pertama saya ikut, saya tidak tidur. Saya memang begadang tunggu sampai 3:30, mandi, udah datang duluan. Justru saya duluan daripada yang ngajak, yang mengundang. Saya duluan. Di situ saya mulai. Saya ikut, ya alhamdulillah. Ya kata orang, hidayah itu jangan ditunggu. Hidayah itu harus dijemput, dan hidayah itu datang. Pada saat itu saya mulai pertama datang ikut Biker Subuhan, alhamdulillah langsung mengena, langsung kena ke hati. Ya, jadi tidak salah kalau Honda pilih Betul. tagline itu. Salam satu hati, ya. karena memang yang di sini kalau memang sudah kena di hati, segala yang kita lakukan karena hati akan sampai ke hati juga. Oke, baik. Itu Daeng Uki. Oke, lanjut kalau begitu sesi curhat, karena Daeng Uki di sini tamu kita pada acara curhat Ramadan itu namanya tamu curhat. Dia udah bawa unek-unek ini. Apa yang akan disampaikan? Saya juga penasaran. Silakan Daeng Uki, mungkin ada curhatan pertanyaan kepada Ustadz Farul Razi, tafadhal. Begini Pak Ustadz.
sebenarnya apa ya, kalau mau dibilang saya malu-malu, tapi dengar nasihat dari Pak Ustadz bilang, Dengoki pilih mana, malu di dunia atau dipermalukan Allah di akhirat nanti. Jujur kemarin-kemarin saya malu kalau harus belajar mengaji, harus ikut ikra ahli. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah bisa belajar walaupun masih harus terbata-bata ya. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah itu tidak mengurangi pahala dari saya? Karena tadi Pak Ustadz bilang perbanyak membaca Al-Quran, sedangkan saya masih dalam proses belajar begitu. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Deng Uki yang dimuliakan Allah, dan teman-teman, saya juga yakin mungkin banyak yang terwakili pertanyaannya oleh Deng Uki. Ustadz, bagaimana nih? Ya, kita pengen banyak-banyak baca Quran ya di bulan suci Ramadan ini, apalagi Ustadz. Tetapi Ustadz, kita dalam keadaan baca Qurannya aja masih terbata-bata. Ya, masih kesulitan mengucapkan huruf, menyambung ayat, bingung hukumnya apa, cara bacanya apa Ustadz. Gimana nih Ustadz? Pertama, subhanallah, yang perlu kita syukuri, kita punya Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha mensyukuri hamba-hambanya, usaha hambanya, yang tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Kita perlu yakin dulu ini. Jadi kalau kita beribadah itu, Deng Uki dan teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa ketika kita beribadah ini, kita total aja dengan semua yang kita punya, kita berikan saja semua yang kita maksimalkan, kita bisa berikan. Dan kita harus yakini bahwa kita punya Allah yang maha mengetahui, bahkan lebih tahu tentang diri kita dari diri kita. Allah itu lebih mengenal kita daripada diri kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tentu juga ini masuk di dalam rentetan ayat-ayat puasa, di tengah-tengahnya ada ayat tentang doa, ketika kemudian Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, anni, kata Allah, fa inni qarib, beritahu dia kalau aku sangat dekat. Dan tahukah Deng Uki, dekatnya Allah itu gimana? Salah satu penjelasannya ada dalam surah Qaf. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid, dan kami lebih dekat dari mereka, ya, melebihi dekatnya urat nadi mereka kepada mereka. Dan urat nadi kita itu penentu kehidupan kita loh. Kata Allah, saya lebih dekat, kami lebih dekat kepada hamba-hamba, kepada manusia, daripada urat nadi mereka kepada mereka. Jadi kalau kita mau tanya bagaimana kedekatan Allah, seperti apa Allah tahu tentang kita, ya, tadi yang Deng Uki cerita, Deng Uki dulu minum obat supaya nanti tidak terasa laparnya, itu Allah sudah tahu semua. Dan sekarang setelah hijrah, Deng Uki terbata-bata, itu juga Allah sudah tahu. Dan taunya Allah itu melebihi taunya Deng Uki terhadap diri Deng Uki sendiri, terhadap diri kita sendiri juga. Nah, maka teman-teman sekalian, pertanyaan Deng Uki ini sangat menginspirasi kita-kita. Jangan berhenti mengaji, jangan berhenti berbuat kebaikan hanya karena keterbatasan kemampuan yang kau punya. Tetapi teruslah beramal, karena Allah mengetahui sampai di mana batas kemampuanmu. Nah, tentu sambil terus beramal, perlu cara-cara dan strategi-strategi untuk lebih baik gitu ya. Ya, seperti kalau saya ilustrasikan dalam dunia sepak bola ya. Kalau Deng Uki mungkin melihat klub bola kesayangan Deng Uki, PSM Makassar. Kalau terus didukung, terus disupport ya. Tapi kalau pemain yang dipilih untuk main tidak benar, ya, tidak diperbaiki, strateginya tidak diperbaiki, bisa saja ya dukungannya selama ini membuat dukungan supporter selama ini akhirnya mengurang ya, karena kekecewaannya gitu. Kenapa teman-teman? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin supporter bilang, kenapa nggak diperbaiki pemainnya? Kenapa bukan dia yang dimainkan? Dan seterusnya. Nah, butuh strategi. Ya. Kenapa nggak pelatihnya yang diganti? Dan seterusnya. Maka seperti itu juga. Sambil terus baca, jangan berhenti bacanya. Sambil ya, Deng Uki coba cari ustadz ya, untuk juga belajar ya sejam sehari. Selain tetap baca. Nah, akhirnya saya ingin mengatakan, orang yang terbata-bata itu pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Karena Rasulullah mengatakan,
al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran itu dia insya Allah akan bersama dengan as-safarah, para malaikat al-kiram al-bararah. Al-kiram, ya, al-kiram yang mulia, al-bararah yang terpuji, yang berbakti taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang baca Quran wa yatata'ta, yatata'ta itu terbata-bata, falahu ajran, baginya setiap satu huruf 2 pahala, 2 kebaikan. Iya. Jadi tetap membaca, tapi strateginya sambil terus kita baca, jalan aja terbata-bata nggak apa-apa dulu. Ya, nanti sambil itu coba cari ustadz sejam 2 jam gitu belajar baca Quran sehari dalam sehari sejam atau 2 jam. Ya, Deng Uki ya gitu ya. Saya kira itu. Iya, baik. Silakan. Oke, masih ada mungkin yang mau ditanyakan, Deng Uki? Masih dengan Al-Quran Pak Ustadz ya. Terus begini tadi juga banyak juga teman-teman yang ini yang sering curhat-curhat juga ke saya, teman-teman yang baru-baru belajar, baru hijrah lah ceritanya. Bagaimana apa hukumnya kita belajar membaca Al-Quran itu Pak Ustadz? Ya seperti saya ini yang masih baru belajar, itu Al-Quran yang memakai apa huruf Latin. Tapi itu metode saya sekarang dengan teman-teman itu huruf Latinnya kami tutup. Tapi begitu nanti pada saat kami kesulitan membaca, pada saat membaca biar apakah tha atau apa, itu kami biasa ngintip sedikit, ngintip. Oh gini. Jadi untuk memperbaiki bacaan sih sebenarnya. Apa hukumnya itu Pak? Apakah membacanya sah atau bagaimana? Ya. Membaca Quran itu nggak boleh pakai huruf Latin dasarnya ya. Harus pakai bahasa Arab. Makanya dipelajari. Ada istilah kita waktu kalau kita di Indonesia ikro gitu ya. Alif, ini ba, ini ta. Ya, tapi di saat kita ngaji ya, di saat kita dulu belajar ikro, Deng Uki pergi main layang gitu. Jadi nggak tahu huruf-hurufnya. Nah, maka teman-teman ya adik-adik ya Deng Uki ya, kita harus nasihatin Deng Uki, jangan sampai terlambat belajarnya. Ya Deng Uki ya, jangan sudah tua seperti Deng Uki baru ngintip-ngintip gitu ya. Sedangkan di saat yang sama sekarang anak-anak kecil ya, usia-usia 10 tahun udah pada selesai hafal Qur'annya. Ada yang sudah 10 juz. Duh, malu rasanya kan Deng Uki ya. Tapi nggak apa-apa ya. Menyesal itu lebih baik di dunia daripada di akhirat ya. Dan mudah-mudahan penyesalan di dunia ini bisa menghapuskan yang lalu-lalu gitu Deng Uki ya. Karena yang namanya penyesalan pasti di belakang kan. Karena kalau di depan kan pendaftaran ya. Iya. Jadi ya memang harus terakhir gitu. Baru penyesalan kalau tidak lulus. Iya. Ya makanya juga sekarang jujur pas saya malu, saya merasa sangat bersalah. Jayalah PSM ini belum bisa juga terlalu fasih membaca Al-Quran. Karena apa? Karena di rumahnya tidak ada yang mengajar. Nah betul. Karena apa? Karena apalagi bapaknya sendiri baru belum mau belajar. Tapi saya termotivasi dengan nasihat Pak Ustadz. Deng Uki pilih mana? Dipermalukan di dunia atau dipermalukan Allah di akhirat nanti. Ya, betul. Itu yang menjadi tantangan bagi saya sekarang. Jadi saya bilang juga sama saudara-saudaraku semua yang mungkin hari ini atau saat ini menonton langsung live kami di Honda Jagoanku dan juga mungkin di live-nya Deng Uki. Kalau live di Deng Uki itu pindah bagi dulu di live-nya Honda Jagoanku karena di situ nanti bisa dapat hadiah nanti. Ada hadiahnya. Jadi seperti selalu saya bilang kalau kita ada pertemuan Pak Ustadz, Deng Uki ini bukan orang baik. Tapi Deng Uki ini mau belajar untuk menjadi baik. Dan insya Allah akan mengajak semua saudara-saudaranya menuju ke jalan kebaikan itu insya Allah. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Jadi tadi yang pakai Latin, coba deh move on ke bahasa Arab ya. Pakainya bahasa Arab. Karena kalau terlalu bergantung dengan Latin, nanti kalian malah nggak bisa belajar. Jadi lebih baik kalian turun ke Iqra dulu, belajar huruf satu persatu. Nggak apa-apa. Ya, Ustaz dapat pahala nggak? Sama. Per hurufnya alif, ini ba, nggak apa-apa. Ya, daripada maksain baca Quran pakai Latin ya. Nah, tetapi kalau memang sudah ada dasar sedikit-sedikit dan mau baca terus ditutup kayak gitu boleh pakai baca, tapi bahasanya pakai bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Nanti kalau udah mentok, gak tahu aduh huruf apa lagi nih ya.
Kenapa mirip-mirip? Tadi ada titiknya, ini tidak ada titiknya. Iya. Iya, tadi 1 titik, ini 3 titik. Iya sih sebenarnya begitu penjelasannya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi dia nanti Iya. tidak yakin dengan bacaan itu Iya, baru dia ngintip sedikit, baru dia lihat. ngintip. Iya. Tetapi dasarnya baca Quran itu ya harus pakai bahasa Iya, bahasa Arab. Iya. Iya. Baik, Oke, itu tadi. Tapi mungkin saya lebih menangkap seperti ini, Ustadz. Saat ini seperti Denguki ini adalah orang yang mendapatkan hikmah dari wabah COVID-19 ini. Lebih bisa banyak waktu di rumah, Ya. belajar mengaji, bisa menggandeng anaknya mungkin. Coba bayangkan keluarganya. kalau misalkan nggak COVID, dia pasti udah di stadion. Udah Dan di kalau udah di stadion. stadion, dia habisin waktu 2 jam minimal. Itu 90 menit tuh mainnya. Berarti dia siap-siap biasanya 2 jam sebelumnya. 5 jam lah 5 semua. jam lah 5 habis. Sampai pulang. Pokoknya Iya. kalau mainnya malam itu pada maghrib udah siap sampai jam 10 malam Iya, biasa baru kira-kira pulang. kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang setelah dibimbing sama beliau salat maghrib dulu baru masuk stadion. Iya, betul. Iya, Karena biasanya dalam stadion suasana Ya di dalam stadion pun saya masih tetap sholat isya. Karena Sholat kalau isya, masuk benar. ada musola di dalam. Insya Allah. Beda lah dengan dulu kan gunung tinggi kudaki, lautan kuseberangi, masjid Kulewati. Pret. Gunung tinggi kudaki. Lautan kuseberangi. Kenapa Masjid. kita tidak jemput Kak kemarin? Gerimis kisah yang. Oke, itu dia sedikit curhatan dari Denguki. Nah, saya masih ingin membacakan satu pertanyaan titipan lagi. Ini dari salah satu followers kita. Nah, ini Ustaz, bulan puasa adalah bulan penuh berkah. Hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahannya? Nah, paling utama Quran. Karena keberkahan Ramadan ini ada karena Quran. Quran itu di mana dia ada berkah. Saya kasih ilustrasi sederhana. Manusia paling mulia siapa? Rasulullah SAW Muhammad. Kenapa? Karena diturunkan kepadanya Quran. Bulan paling mulia apa? Ramadan. Kenapa? Karena diturunkan di Quran itu hanya diturunkan pada bulan Ramadan. Gak ada di Syawal, gak ada di Zulqa'dah, gak ada, hanya Ramadan. Jadi dia jadi mulia. Malaikat paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dia yang mengantarkan wahyu Quran. Yang membacakan ke Rasul itu hanya Jibril. Ridwan gak pernah, malaikat Malik gak pernah, malaikat yang lain gak ada. Cuman Jibril. Maka jadi paling mulia. Iya. Jadi bayangkan Allah punya, nggak tahu ya jumlah pastinya ya, tapi mungkin triliunan malaikat. Iya. Tapi Jibril yang paling, kenapa? Karena Quran. Sekarang kota yang paling mulia apa? Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena hanya di 2 kota ini Quran diturunkan. Makanya kalau diturunkan di Mekah namanya surah. Kalau ada surah diturunkan di Mekah, Makkiyah. Kalau dia diturunkan di Madinah, Madaniyah. Gak ada Makassariah, gak ada Quran turun di Makassar. Palestina. Gak ada. Jadi karena diturunkannya di 2 kota itu, jadi dia yang paling mulia. Nah, Rasulullah ketika ada orang yang meninggal, ya perang. Setelah itu dikumpulkan semua mayat. Kata Rasulullah apa? Untuk pas mau dikuburin, kata Rasulullah, mana di antara mereka yang paling banyak hafal Qurannya? Ditunjuklah sahabat ini Rasulullah. Diambil Rasulullah pertama, dikubur duluan. Dan ternyata dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Asyrafu ummati, sebaik-baik umatku itu hamalatul Quran. Apa itu hamalatul Quran? Para penghafal Quran. Dan nanti di akhirat, orang yang menghafal Qurannya paling banyak, apalagi kalau dia selesai hafalan Qurannya, itu dikatakan oleh Allah, Iqra, baca, warqa, ya, naik derajat, wartaqi, dan setiap kali kau baca, kau akan naik derajat. Dan tentu di akhirat kan gak mungkin bawa Quran. Pasti dengan hafalan. Jadi yang paling banyak hafalnya naik terus sampailah dia ke surga yang paling tertinggi. Tapi kalau yang baca inna a'tainakal kautsar, baca lagi kenapa coba itu hafalanku ya Allah. Mahati bijadek. Atau 3 kul paling umum. Atau kul huwallahu ahad. Itu hafalanku ya Allah. Atau wal asr itu hafalan. Jadi kalau hafalannya itu aja ya di situ-situ aja. Naiknya dikit-dikit aja, subhanallah. Itulah pentingnya Quran. Maka keberkahannya, ayo fokus di Quran dan silahkan sholatnya dijaga 5 waktunya. Apa betul sedekahnya. itu memang pahala saat ini di bulan Ramadan dilipat gandakan, Ustaz? Oh iya betul, keberkahan semua ibadah. Tetapi tolong
kalau mau memperbanyak ibadah untuk mendatangkan keberkahan, fokus ke Quran. Apalagi ini kan mengisi waktu di rumah saja Ustaz, iya, yang working Quran. from home atau yang memang betul-betul kerjanya telah berhenti lalu di rumah saja seharian menunggu Iya, betul. dari zuhur menunggu asar bisa diisi ketika Betul. tidak beristirahat siang, luar biasa. Karena saya juga pernah membaca hadis kalau tidak salah seperti Iya. ini Ustaz, Gimana? mohon diperbaiki kalau salah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu hadis Riwayat sahih Bukhari. banget, itu riwayat Bukhari, Muslim. Sebaik-baik kalian Tafaq adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mengajarkannya. Oh, mengajarkannya. Oke, Nah, baik. teman-teman, saya kasih tahu, kalau Anda baca banyak, ini kesempatan nih. Iya. Bagi teman-teman yang di rumah aja. Kalau Anda baca Quran di rumah, banyak-banyak baca Quran di rumah Anda dipenuhi malaikat-malaikat. Satu. Yang kedua, rezeki itu rumah Anda kalau dipenuhi malaikat, berarti malaikat akan menghalangi setiap keburukan di rumah Anda. Yang kedua, malaikat akan mendatangkan keberkahan, keridhaan Allah, karena malaikat itu makhluk yang paling taat sama Allah. Yang ketiga, rumahmu akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan banyak manfaat karena Quran. Jadi Rasulullah mengatakan perumpamaan rumah yang dibaca Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya itu seperti rumah yang hidup dengan kuburan. Jadi kalau ada rumah nggak pernah dibaca Quran, semewah apapun kata Rasulullah itu kuburan. Masya Allah. Ya. Baik, itulah tadi untuk pertanyaan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahannya. Ya. Paling utama insya Allah Al-Quran, perbanyak berbaca Al-Quran yang mungkin saat kemarin kita masih sibuk semua, banyak yang sempat lupa membaca Al-Quran. Nah, sebelum saya masuk ke sesi membaca pertanyaan, silakan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan sambil saya sedikit melihat promo Honda ada di sebelah kiri apa kanan saya ya? Oh ya, nanti ada pokoknya. Nah, silakan, kami sudah mengutip beberapa pertanyaan. Saya coba baca satu persatu dulu. Dan insya Allah yang kita bacakan pertanyaannya ini Denguki akan mendapatkan hadiah persembahan dari Honda begitu. Jagoanku. Sebentar. Jadi teman-teman yang masih nonton live-nya Denguki di IG-nya Denguki, kalau bisa move ke live-nya Honda Jagoanku, karena di situ akan ada hadiah nantinya. Kalau di Denguki paling Terima kasih. Terima kasih di hadiahnya. Tapi kalau di live-nya Honda Jagoanku akan ada hadiah nantinya. Oh iya, betul. Kita masih jalan untuk mencari, tim kita juga mencari pertanyaan yang terbaik. Satu dulu, ini sangat mendasar sekali Ustadz. Ya. Hubungannya dengan Ramadan. Ya. Karena sholat ini hanya ada di Ramadan. Dan betul, saya percaya kenapa saya memilih ini, karena betul-betul berhubungan dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah puasa tanpa sholat tarawih? Sah dong. Salat tarawih itu sunnah. Berpuasa Ramadan itu wajib. Ya. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Wajib itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Jadi tidak ada kaitan antara ibadah puasa dengan sholat tarawih. Tetapi sholat tarawih itu sunnah yang harus dihidupkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menghidupkannya di Ramadan-Ramadannya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah sholat tarawih. Beberapa hari dia keluar mengimami sahabat, beberapa hari dia di rumahnya. Supaya Rasulullah takut, ya, supaya Rasulullah ingin menjelaskan pada sahabat karena takutnya dia, sahabat menganggap tarawih itu wajib. Betul gitu. sekali. Jadi dia keluar, di situ, Kalau nggak salah 3 hari di 3-4 rumah. hari begitu, terus dia sholat lagi di rumah. Supaya Masya sahabat tidak mengiranya wajib. Jadi tetap sah teman-teman. Tetap ya. sah puasanya. Apalagi di masa Covid ini kita dianjurkan oleh pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk ibadah di rumah ya Ustadz ya. Betul. Nah, bagaimana cara sholat tarawih di rumah Ustadz? Dan juga mungkin bisa dijelaskan secara singkat sholat tarawih ini yang benar itu berapa rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya. Baik. Teman-teman, sholat sunat tarawih itu tidak ada batasannya. Seminimal-minimalnya 2 rakaat. Ya, dia terhitung juga sholat malam. Maksimalnya terserah, sekuatnya. Ya. Ada yang mau 20 boleh. Ya. Ada yang mau 8 rakaat boleh. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW kebanyakan sholat malamnya itu 8 rakaat. Ditambah dengan witir 3 berarti 11 rakaat. Iya, itu kebanyakan. Tapi kalau ada yang mau 20 rakaat itu juga boleh. Iya, 20 rakaat dengan catatan 2 2 2 2 2 2. Nanti ditutup dengan 3 rakaat sholat witir atau 1 rakaat sholat witir, silahkan. Witir itu sendiri bisa 1 paling minimal. Setelah itu kelipatan ganjil 1 3 5
Itu boleh 1 kali salam atau boleh dipenggal-penggal. Jadi kalau misalkan 3 rakaat, boleh 2 rakaat dulu salam, terus 1 rakaat berdiri. Atau boleh 3 rakaat sekaligus seperti yang kita kebanyakan lakukan di Indonesia mazhab Syafi'i, itu 3 rakaat sekaligus 1 kali witir. salam. Ya, witirnya. Ya. Oke, kalau nggak salah saya pernah baca riwayat juga saat itu sahabat Umar radhiyallahu anhu itu karena takut menghilangkan kebiasaan Rasulullah bertarwi dengan bacaan yang kalau nggak salah 1 juz satu rakaat bisa habis sampai 1 surah Al-Baqarah. Mungkin saat itu Umar membanyakkan rakaatnya tapi tetap menjaga kaidah Rasulullah dengan memperbanyak bacaannya. Jadi dibagi ke rakaat yang banyak. Jadi Bagaimana itu, Ustaz? sebenarnya kembali kepada kemampuan ya, kembali kepada kemampuan. Tidak ada patokan khusus. Boleh jumlah rakaatnya banyak, bacaannya singkat-singkat. Boleh juga rakaatnya sedikit, 8 rakaat tapi bacaannya panjang. Silahkan. Tapi yang lebih bagus ya, kalau bisa sesuai sunnah sebenarnya kalau saya ya, bagus-bagus kita ngikuti sunnah Rasulullah. Itu kebanyakan beliau sholat 11 rakaat, itu paling bagus. Tapi kalau mau 20 rakaat boleh-boleh aja, nggak boleh kita ngelarang karena itu juga dibolehkan ya. Adapun Rasulullah membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, saya khawatir belum pada hafal ya. Betul, terima kasih Ustadz. Itulah pertanyaan dari Fadli 37 Scudeto. Masya Allah. Fadli 37 Scudeto. Dapat hadiah Silakan dong untuk DM admin @Honda Jagoanku. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Nah ini, Ya. bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di atas motor di pinggir jalan? Karena kami sebagai ojek online, lingkungan bekerjanya hanya di jalan. Dari Leo730N. Wah, nih Leo nih harus dapat hadiah nih, Masya Allah. Iya, karena pertanyaannya bagus banget. Gimana nih, baca Quran di jalan? Teman-teman, semua tempat asalkan tidak ada najisnya, asalkan bukan tempat kotoran, asalkan bukan tempat maksiat, itu boleh kita baca Quran. Boleh, iya. Kalau dia seorang, mohon maaf ya, tukang kebun yang harus memanen buah itu pakai manjat. Kelapa harus dimanjati, sambil manjat pohon kelapa pun dia bisa baca Quran. Iya. Ar-Rahman sambil naik, Allamal Quran, terus nah, boleh. Iya. Petani sambil nyangkul sawah, boleh nggak baca? Boleh. Iya. Bahkan pemain bola pun sebenarnya kalau dia bisa hafal Quran sambil lari sambil dia baca Quran boleh juga, iya. Cuma kalau supporter Kalau nggak bisa, supporter, susah karena mau menyanyi iya, mengaji juga. sebenarnya sih bisa aja, cuman karena supporternya belum sadar aja, iya. Iya, sebenarnya sih bisa aja ya. Cuma ya, karena supporternya pengen nyanyi terus ya. Masa berpikir ya Allah, Anda itu nyanyi-nyanyian diganti dengan Quran 90 menit, lumayan dapat 3 juz. Karena setengah jam 1 juz ya. Ah, betul. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah coba salawatan Ustaz, saya salawatan. Alhamdulillah ya. Karena ya respon teman-teman. Jadi sesekali gini. Jadi maksudnya kan nggak mungkin teriak terus gitu. Iya. Nah kalau ada waktu-waktu hening, buka Quran di handphone gitu ya kan baca Quran kalau nggak bawa Quran langsung nggak apa-apa, pakai handphone boleh. Iya silahkan. Takutnya lagi menjadi ria Pak Ustaz. Iya. Yang lain lagi dari bawah teriak lagi. Emang alas itu luas tapi alasan selalu lebih luas ya. Oke, waktu. Ya, oke. Memang seru kalau kita ngobrol. Jadi tentang- Leo boleh ya. Jadi Boleh. terus lanjutkan. Ya, Terus boleh. lanjutkan, malahan bisa menginspirasi teman-temannya yang Iya, lain. teman-teman ajak anak lain. Tadi Tapi- dapat hadiah nih, harus dapat hadiah nih. Betul, Masya Allah. Leo .730N Ya, untuk oke. menghubungi atau DM kami. Next, ya. Next selanjutnya dari @askar_samiun. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi jika di daerah sekitar masjidnya masih menjalankan sholat jamaah dan tarwi di tengah wabah dan jamaahnya itu masih ramai seperti sebelum wabah ini ada? Tafadhal Ustaz. Aduh, itu perlu dinasehatin, itu nggak benar. Jadi teman-teman sekarang apapun keadaannya, mau mengatakan saya masih zona hijau Ustadz, jangan tunggu zonanya jadi merah baru sadar. Iya, jangan tunggu ada yang kena baru sadar. Sampai ada seorang Ustadz bilang gini, udahlah daripada pemerintah capek membubarkan masjid-masjid yang masih tarawih dan seterusnya, apalagi sudah keluar majelis ulama, ya coba ya diutus 1 orang aja gitu, ya tiba-tiba ikut sholat gitu dan tiba-tiba jatuh, iya pasti semuanya pada lari, iya karena mereka takut juga sebenarnya, cuman meremehkan.
Nah, orang meremehkan itu biasa kalau belum ada bukti nyata, nanti mereka masih terus ngelakuin. Jadi ide-ide seperti ini sebenarnya boleh juga dilakuin. Jadi pura-pura ada yang sholat terus jatuh gitu, langsung pada kabur ya. Tapi ya ini cuman bercandaan aja ya. Betul. Tetapi yang lebih penting taati arahan pemerintah dan taati arahan. Saya tanya, saya pikir kalau fatwa Anda, ulama, saya ya. tanya, kalau Anda masih mohon maaf ngotot ya dengan keadaan seperti ini terus sholat gitu, kita kapan selesainya nih dari wabah? Banyak orang yang ekonominya nauzubillah kasihan karena wabah ini. Banyak yang kesulitan, banyak yang udah rindu masjid. Tengok udah rindu sholat di masjid belum? Sudah rindu. Saya udah rindu banget ke masjid nih. Udah gatal banget pengen Jumatan. Tapi gara-gara pengen wabah cepet selesai, kita jadinya social distancing di rumah gitu. Betul Ustaz. Iya, jadi ayo dong bantu kita biar nyelesain wabah ini cepet dengan banyak di rumah aja dan Mungkin sholat. Oke, itu @askar_samiun. Ya. Mungkin lebih bisa dia bertanya lagi cara menyikapinya, mungkin lebih bisa mengingatkan sesama tetangganya, Ya, apalagi betul. jemaah pasti adalah tetangga di sekitar rumah Betul. beliau. Semoga terpuaskan jawabannya dan silakan untuk DM @Honda Jagoanku untuk hadiah Anda @askar_samiun. Selanjutnya, ini yang nanya laki-laki, jadi dia pertegas. Yang nanya ini @alfianit. Ini laki-laki, cuman dia pertegas bahwa ini pertanyaan titipan karena soal perempuan, Ustadz. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Bagaimana hukumnya, Ustadz, bagi orang hamil? Apakah wajib mengganti atau membayar fidyah? Baik, terdapat perbedaan pendapat di ulama, tetapi yang menurut saya termasuk yang paling mudah ya, dan tentu agama ini kan sesuai dengan kaidahnya, kata Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan persulit. Jadi kaidah dasar dalam agama ini sesuatu yang bisa ada kaidah bisa dipermudah, ya jangan dipersulit ya, karena manusia itu kan kemampuannya berbeda-beda. Maka orang yang hamil ya, dia membayar fidyah saja tanpa perlu mengganti. Hamil, menyusui itu cukup membayar fidyah tanpa perlu mengganti puasanya. Tapi kalau dia mau mengganti, dia mampu mengganti dan dia mau mengganti, setelah dia bayar fidyah, nanti dia mau ganti puasanya, silahkan. Boleh-boleh saja. Tetapi pada kaidah dasarnya, ketika dia sudah bayar fidyah, ini khusus yang hamil, yang menyusui, ya, dan yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya. Adapun yang penyakitnya cuma demam, ya berarti dia harus ganti. Ya. Adapun yang tidak punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hamil, menyusui, itu cukup bayar fidyah. Nanti setelah itu dia tidak perlu ganti puasa. Ganti dengan puasa lagi. Iya. Oke, jadi kalau yang penyakit bisa sembuh atau penyakit temporer, itu harus tetap membayar fidyah. Enggak harus ganti. Kalau dia harus ganti aja. Kalau udah ganti dia nggak usah bayar fidyah. Oke, baik. Terima kasih sudah terpuaskan. Semoga @alfianit selamat kamu mendapatkan hadiah tentunya dari @Honda Jagoanku. Silakan DM setelah live ini. Oke, pertanyaan ke-5. Tadi udah 4. Kelima dari @ihsan_hisham. Bagaimana cara agar iman kita tetap bertahan ketika kita hanya sendiri di rumah? Karena seperti penjelasan Ustadz, kalau kita sendiri syaitan akan lebih mudah membujuk kita agar kita kufur. Tafadhal Ustadz. Iya. Tentu yang paling pertama sebenarnya kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang paling penting dalam keimanan itu. Coba dimanapun kita berada itu selalu ada Allah. Maka teman-teman ya, kita beribadah ini karena Allah. Kita kemudian sholat, kita berpuasa itu juga karena Allah. Maka coba niatkan lurus ya, niatnya diluruskan supaya ibadahnya itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Itu kalau sudah lurus seperti itu, maka ibadah kita akan selalu merasa diawasi Allah. Ada Allah ngeliat saya nih. Kalau saya main-main, kalau saya kemudian nggak serius, masa sih di depan Allah yang menciptakan saya nggak serius gitu loh. Masa sih di depan Allah yang memberikan saya rezeki saya nggak serius, sedangkan di depan pimpinan atau depan apa saya serius. Nah, maka teman-teman tolong ya, setelah ini ketika beribadah jangan main-main karena ada Allah yang selalu mengawasi. Ya. CCTV yang tidak pernah mati Pak Ustadz ya. Betul. Selamat sekali lagi kepada @ihsan_hisham. Pertanyaannya dibacakan dan telah terjawab oleh Ustadz. Semoga bermanfaat dan Anda mendapatkan hadiah dari @Honda Jagoanku langsung di DM setelah acara live ini. Semoga semuanya puas dengan terjawabnya pertanyaan dari kelima
penonton tadi yang sempat bertanya lewat kolom komentar live ini. Nah, ada satu pertanyaan terakhir. Ini tidak ada hadiahnya, soalnya ini dari punggawa PSM. Punggawa lapangan tengahnya PSM. Ada Rashid _Bakri 17. Woi, sang pangeran. Pangeran PSM Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali dalam situasi COVID-19 ini? Tafadhal. Iya. Hukumnya tidak apa-apa. Berkali-kali pun tidak apa-apa karena memang keadaannya darurat. Ada hadis Rasulullah SAW, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Jadi jangan sampai Anda datang ke masjid, Anda membahayakan orang atau Anda dibahayakan. Ya, jadi paling aman ya di rumah aja. Ya, jadi tidak apa-apa. Meskipun berkali-kali lebih, yang tidak boleh 3 kali itu kalau dia sengaja dan tidak ada keadaan tertentu. Gitu. Kalau lagi rutin ada sholat Jumat di masjid dan tidak ada wabah, ya itu dia berdosa. Ya. Tapi kalau keadaan sekarang kita tinggal ganti ke Zuhur, zuhur. Iya. Oh, jadi diganti zuhur menjadi 4 rakaat, ya? Zuhur biasa 4 rakaat. Demikian Rashid Bakri, semoga bermanfaat jawabannya. Saya yakin Rashid Bakri adalah, kita tahu, salah satu punggawa PSM yang ibadahnya luar biasa. Saya ingat sekali dengan beliau. Rashid Bakri ini pasti mengkhawatirkan, memang dari kemarin sudah meninggalkan sholat 3 kali dalam keadaan COVID ini dan sudah terjawabkan oleh Ustadz. Nah, tentunya 5 penanya yang mendapatkan hadiah, terus 1 dari punggawa PSM yang berhasil kita jawab juga. Nah, ini Ustadz, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin closing statementnya sebentar, kita 5 menit terakhir kita akan doa. Ustadz bisa pimpin untuk mengakhiri. Semoga wabah ini segera berakhir. Dan sebelumnya mungkin saya kasih waktu 2 menit untuk Denguki, harapannya untuk masa Ramadan ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Silahkan. Harapan saya pastinya sama dengan harapan semua. Harapan kita semua ya. Mudah-mudahan wabah ini atau musibah ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali beribadah seperti dulu lagi, kumpul-kumpul, ikut majelis. Seperti yang dibilang Pak Ustaz tadi, kita sudah rindu dengan masjid, rindu dengan silaturahmi lagi. Walaupun sekarang kita masih bisa tetap silaturahmi, tapi melalui media sosial, beda lah sedikit Pak Ustadz ya. Dan juga saya ingin berharap semuanya, walaupun seberat apapun musibah ini kita rasa, itu jangan menjadi penghalang kita buat untuk terus beribadah ya. Aktivitas dunia kita bisa berkurang, tapi aktivitas untuk akhirat kita jangan sampai berkurang. Dan alhamdulillah, seperti yang dibilang Pak Ustadz, setiap ada musibah pasti ada hikmat. Bukan ada nikmat di balik musibah, tidak, itu selalu bersamaan. Selalu bersamaan musibah dengan nikmat itu. Seperti yang saya alami sekarang, walaupun ada musibah corona ini, tapi alhamdulillah saya bisa belajar di rumah, saya bisa berkumpul bersama keluarga, dan alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah bisa jadi imam di rumah. Setelah sekian puluhan tahun saya jadi saya jadi orang, baru tahun ini jadi manusia. Ya, baik. Seperti itu, dan terima kasih banyak Pak Ustadz atas bimbingan dukungannya. Saya curiganya di rumah Jaya yang imam. Tapi alhamdulillah sudah ada pernyataan langsung dari beliau bahwa beliau imam. Alhamdulillah. Jadi paling tidak saya mau bohong Pak Ustadz, ini ribuan manusia yang lihat. Ribuan manusia. Jadi paling tidak adalah sedikit kebanggaan bahwa saya panglima di lapangan, imam di rumah. Iya. Dan selalu saya tekankan, mudah-mudahan nanti imam di masjid. Alhamdulillah. Insya Allah. Kualitas seseorang itu dilihat dengan siapa orang itu bergaul. Dan saya tidak salah memilih seorang guru yang selama ini banyak membimbing balikin ke saya ini. Oke. Baik, itulah Denguki. Dan selanjutnya Ustadz, kita closing closing statement dulu, harapan Ustadz, dan kita tutup dengan doa. Gak usah panjang-panjang, kita biar banyak fokus di doa, apalagi ini di akhir menjelang berbuka puasa ya. Kita pada puasa nih, dia mudah-mudahan bisa jadi saya yang bacain, kalian yang aminin, dan Masya Allah bisa jadi doanya lebih cepat terkabul ya. Closing statement saya, teman-teman sekalian, saya mohon pada teman-teman untuk kemudian jaga kesehatan dengan tidak
melakukan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah dan majelis ulama kita, bahkan itu masalah ibadah sekalipun, tolong ya. Kemudian yang kedua, saya berharap ya teman-teman fokus ya kepada ibadah dan amal soleh. Ini kesempatan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalau teman-teman lolos nih di ujian Ramadan yang ada wabah, kalian semakin taat, semakin rajin ibadah, insya Allah, percaya sama saya, insya Allah kalian akan lebih mudah nanti ketika setelah COVID. Iya. Karena dalam keadaan ujian kalian sudah terbiasa dekat dengan Allah. Ketika nanti selesai COVID-19, kalian akan lebih mudah untuk takut sama Allah. Jadi mau buat dosa itu, takut ada Allah yang melihat. Nanti akhirnya karena sudah terbiasa mendekatkan diri di bulan Ramadan, akhirnya setelah bulan Ramadan dia jadi orang yang takut sama Allah. Akhirnya dia nggak berbuat dosa lagi. Ya, baik kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna abiduk banu ibadik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila جناتك جنات النعيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا البلاء اللهم اصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Farul Razi Ansar, BSH MA dan Nugraha UKI atau Denguki Panglima Laskar Ayam Jantan untuk SPT PSM ya. Oke, baik. Dan tentunya terima kasih untuk para jagoan yang sudah nonton kita. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di live minggu depan untuk live curhat Ramadan. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yang berbeda dan tamu curhat yang berbeda, Ustadz. Tapi tentunya bersama saya dan Ustadz kembali. Nah, untuk Anda yang di rumah saja, jangan lupa masih bisa beli motor Honda melalui atau di rumah aja dengan melalui DM Instagram @hondajagoanku dan jangan lupa download Motorku X dan Anda bisa lihat katalog motornya lalu DM ke Honda Jagoanku untuk memesan diantar ke rumah saja. Baik, terima kasih semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.